Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan atas nikmat-nikmat terbaiknya. Di antara nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat, dan satu nikmat yang kadang kita lalai di dalamnya, yaitu nikmat sehat. Sebagai seorang muslim tentunya banyak upaya yang kita gunakan untuk tetap menjaga titipan dari Allah ini, yaitu nikmat sehat. Di antaranya yaitu dengan berhijamah atau dengan bekam. Karena bekam ini menjadi bagian dari sunnah yang diperintahkan dan dianjurkan, dicontohkan oleh uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW. Maka sebagai seorang hambanya tentunya kita patut untuk menjaga ya keistimewaan dari bekam. Bapak Ibu semuanya, sehat semua malam ini, J? Halo, Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah ya, semoga senantiasa dijaga ya. Ada yang rutin berbekam? Rutin. Ini terapis, banyak yang terapis dan juga banyak yang apa namanya perawat dan lain sebagainya ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara tentang bekam, kalau boleh saya katakan, bekam merupakan sebuah pengobatan atau wasiat yang istimewa. Kenapa? Karena dibawa oleh manusia yang istimewa dan pada saat peristiwa yang istimewa. Siapa manusia istimewa? Yaitu uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga dibawa oleh pada saat peristiwa istimewa, yaitu pada saat Isra Miraj. Karena Isra Miraj inilah peristiwa yang istimewa. Ya, nah maka kita sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah dan mencintai Rasul, kita harusnya menjaga keistimewaan bekam ini, gitu. Agar bekam ini tetap istimewa. Kalau kata orang seperti Yogyakarta yang selalu istimewa. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga keistimewaan dari bekam ini? Gitu. Tentunya banyak upaya yang harus kita lakukan. Bapak Ibu semuanya, saat ini bekam itu sudah dikenal oleh masyarakat luas ya, baik itu Indonesia ataupun internasional. Ya. Karena banyak sekali riset-riset dan banyak sekali hal-hal penemuan tentang bekam yang sekarang sudah mulai diungkap. Pertanyaannya adalah, di Indonesia sendiri, bekam banyak dikenal oleh masyarakat tentang hal positifnya atau negatifnya, kan gitu. Ya, semoga saja yang dikenal adalah tentang hal positifnya. Namun tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu semuanya bahwa di luar sana itu masih juga banyak sering kita temui, mohon maaf, praktik bekam yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Sehingga takutnya ini nanti akan dikenal sebagai citra negatif dari bekam itu sendiri, ya. Maka sebagai seorang yang paham ilmu agama, baiknya kita tidak hanya mengutamakan sisi ilahiyah saja, tetapi juga harus ilmiah. Ya, maka disinilah saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mengingatkan diri saya pribadi dan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menjaga keamanan dan kualitas dari bekam. Bagaimana caranya? Ya, kita tetap harus mempelajari bekam secara ilahiyah dan juga secara ilmiah, agar bekam ini tetap terjaga dari keistimewaannya. Ya, baik. Maka materi malam hari ini ada saya tuliskan sudah di dalam buku. Namun agar bisa kita diskusikan lebih lanjut, insya Allah saya ingin menyampaikan sedikit. Oke. Nanti mohon kita bisa berdiskusi. Ya, yang pertama Bapak Ibu, mau nggak mau kita harus menjaga keselamatan dan keamanan dari bekam, ya kan?
mau nggak mau kita tidak bisa memungkiri bahwasanya bekam ini merupakan salah satu tindakan invasif. Kenapa? Karena dia membuat perlukaan ya pada kulit, yang mana itu akan mengeluarkan bagian dari tubuh, cairan di dalam tubuh yaitu darah salah satunya ya. Meskipun yang keluar itu bukan darah tapi GPS ya. Nah, inilah yang disebut dengan invasif. Namun, meskipun invasif, namun aman dan tidak memiliki efek samping yang begitu bahaya. Karena beberapa riset yang saya baca, bekam ini banyak disukai. Kenapa? Karena minimal efek samping. Nah, itu beberapa yang saya baca. Kemudian, komplikasi setiap tindakan itu pasti tindakan terapi itu pasti ada efek sampingnya, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana cara kita agar menjaga agar efek samping ini tidak terlalu besar atau justru menghilangkan efek samping ini. Maka bagaimana caranya kita? Yaitu dengan melakukan bukan dengan cara yang benar gitu. Nah, hal-hal yang mungkin dirasakan atau dialami pasien pada saat bekam, yaitu pertama adalah rasa tidak nyaman hingga nyeri. Ini sering terjadi jika kita sebagai pembekam, sebagai terapis tidak tahu bagaimana SOP yang benar. Misal, kenapa kok rasa tidak nyaman hingga nyeri ini bisa terjadi? Biasanya karena kelamaan atau kekencangan nyedot ya. Kapingnya terlalu kencang sehingga pasien akan merasakan sakit, kulitnya seperti ditarik, saya di apa namanya? Dicubit, ditarik. Nah, itu ketika terlalu kencang dia nariknya. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu kita hindari. Namun ketika kita paham betul tentang SOP bekam, kita akan tahu, oh bekam ini tidak boleh dilakukan lebih dari 7 menit. Kalau lebih dari 7 menit akan menyakiti tubuh, justru akan ada efek sampingnya. Dan juga tidak boleh dilakukan terlalu kencang. Yang boleh dilakukan adalah kita tanyakan kepada pasien, Pak, sudah nyaman belum? Kalau kurang kencang kita tambah. Tapi kalau sudah kencang, ya udah nggak usah ditambah, nggak usah kita paksakan sampai 3 kali sedotan. Ya, itu bukan sebuah ukuran. Ukuran yang pas adalah kenyamanan dari pasien. Nah, itu. Nah, maka ketika kita bisa memahami ini, insya Allah ini akan hilang. Anak tenan pisangnya. Rasa tidak nyaman hingga nyeri akan hilang. Menul-menul. Tak goreng. Mohon maaf, Ibu, ada yang bocor suaranya. Kemudian yang kedua adalah kedinginan atau kepanasan. Ini bisa terjadi kenapa? Jika bekamnya itu pas disorot di AC atau kipas angin gitu. Padahal kita sedang melukai tubuh, kita sedang membuka pori-pori, jangan sampai ada udara yang masuk atau ada angin yang masuk gitu. Nah, malah akan membahayakan tubuh, tidak baik untuk tubuh. Maka baiknya dihindari, diperhatikan ruangan. Apakah ruangannya terlalu panas atau terlalu dingin? Jangan sampai terlalu dingin. Itu. Kemudian mual atau muntah ini juga bisa terjadi jika pasien sebelum bekam tidak kita tanya. Oh, ternyata pasien terlalu kenyang nih pada saat bekam, sehingga dia akan menyebabkan mual. Kenapa bisa mual? Karena gini, ketika kita makan, organ pencernaan itu butuh energi untuk mengolah makanan tersebut. Nah, sedangkan ketika bekam, energi kita akan mengeluarkan energi sehingga fokusnya itu berbeda. Nah, inilah yang akan menyebabkan tidak terjadi pencernaan yang maksimal. Akhirnya apa? Akhirnya mual. Ya, makanan mengendap di usus, peristatik usus akan menurun, ya, sehingga dia akan mual. Capek, capek ini juga bisa terjadi ketika apa? Bekamnya terlalu lama, saking asiknya ngobrol, bekamnya sampai 2 jam. Capek badannya pasien. Apalagi sampai plasmanya keluar. Kalau plasma sudah keluar, dijamin pasien akan lelah dia setelah buka, lemes. Tuh, ya. Nah, hal-hal ini bisa kita hindari ketika kita paham SOP dari bekam. Inilah cara kita menjaga keamanan dan kualitas dari bekam itu. Gitu. Ya. Kemudian efek yang terjadi yaitu nyerinya, ibu, berkurangnya volume cairan tubuh. Maka kita atasi dengan cara apa? Setelah bekam, anjurkan pasien minum anget, ya, minum madu, ya kan? Itu akan jauh lebih bagus. Tingkatan selanjutnya berada pada huruf mim atau nun sukun yang dibaca Ada yang bocor suaranya? Di mute semua aja.
Mas Haris. Baik. Dari host saja dimut semua. Ye, Catatan. sudah. Dari catatan di atas Sudah ini. baca. Halaman nomor guna tasdid Dan tadi kota klub yang sebenarnya jelas atau sempurna guna yang kan guna kata kitab dan harokat tidak dibaca diklik dimut, asal di mute. Ya. Sini. Kalau wudhu itu dibersihin yang benar. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya. Diperhatikan mikrofonnya. Jika saat masuk, mohon untuk dimatikan mikrofonnya. Takut ada suara yang masuk, nanti kalau itu percakapan pribadi kan jadi nggak baik didengarkan yang lain. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Ya. Sudah kebaikan bersama disusunkan dengan pikiran. Maka kebaikan akan menyertai mereka sebab mereka tidak Bapak Ibu sekali lagi, mohon maaf bagi yang baru bergabung silakan dikondisikan mikrofonnya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari hal inilah bagaimana cara kita berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas dari bekam. Nah, di sini kami mencoba untuk melakukan riset ya, penelitian, dan ini hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu model standarisasi safety and quality of care for cupping therapy. Jadi ini salah satu jurnal artikel yang kami publikasikan di salah satu jurnal. Ya, alhamdulillah saat itu tembus di jurnal internasional ya, yaitu Jurnal Integrative Medicine, yang mana ini mendapat ranking pertama dari segala jurnal, yaitu Q1. Alhamdulillah. Ini berkat bimbingan dan arahan juga dari teman-teman di PBI waktu itu dan teman-teman yang lainnya, sehingga dapatlah terbit mendapat tulisan yang insya Allah semoga bermanfaat ini. Ya, dari tulisan kami soroti untuk menjaga membuat sebuah standar kualitas dan keamanan dari bekam. Apa saja yang kami soroti? Yaitu ada 4 sebenarnya. Yang pertama yaitu ada 4P. Kita kenal dengan istilah 4P. Practitioner, praktik, passion, dan paper. Nah, ini yang ada 4P. Untuk bahasa Indonesianya, yaitu yang pertama adalah terapis. Practitioner itu adalah terapisnya. Terapis, kemudian yang kedua yaitu prakteknya, kemudian yang ketiga adalah kliennya, dan yang keempat adalah dokumennya. Nah, ketika 4 hal ini kita bisa lakukan dengan baik, ini akan menjaga kualitas dan keamanan dari bekam. Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah terapis. Terapis harus seperti apa? Jadi terapis harus punya standar. Ketika seorang ingin menjadi seorang terapis, maka kita harus menstandarkan diri kita. Nah, di dalam ada Rasulullah pernah bersabda bahwasanya bahwa barang siapa mengobati padahal ia tidak diketahui memiliki ilmu pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab. Ya. Nah, disinilah dasar utama kita sebagai seorang terapis harus belajar, harus tahu bagaimana cara berbekam. Tidak hanya bisa kita belajar dari YouTube, Bapak Ibu, tetapi harus face to face, dan juga harapannya bisa belajar langsung, praktek langsung. Maka di sini terapis harus seorang yang profesional, telah mengikuti pendidikan atau pelatihan bekam dari organisasi yang bersertifikat dan USBN. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada salah satu organisasi bekam yang sudah bermitra dengan Kemenkes, yaitu PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, di sana juga insya Allah nanti akan tersertifikasi dan juga bisa mengikuti USBN, ujian standarisasi bekam nasional. Itu. Atau kalau dari perawat itu juga ada sendiri ya,
namanya HPHI. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa memilih. Namun saran saya pribadi tetap ikut juga di PBI karena di sini kita akan menjaga dari aspek ilahiyahnya juga, tidak hanya aspek ilmiah, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang prakteknya Bapak Ibu. Ketika kita sudah, yang pertama adalah praktisioner ya, terapisnya tadi. Kemudian yang kedua tentang praktiknya. Bagaimana praktiknya? Jadi praktek bekam harus dilakukan sesuai dengan SOP yang telah disepakati oleh organisasi profesi. Jadi tidak semerta-merta kita membuat SOP sendiri Bapak Ibu. Kita harus punya SOP baku ya yang disepakati oleh organisasi profesi, dan boleh saja kita tambahkan sesuatu yang itu mungkin menjadi ciri khas dari kita, tapi tidak keluar dari SOP tersebut. SOP intinya gitu ya. Kemudian standar pengendalian infeksi yang meliputi mencuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, sterilisasi instrumen, dan pembuangan limbah dan teknik bekam. Ini juga harus diwaspadai dan harus benar-benar diperhatikan karena praktiknya ini ya. Ketika kita bisa melakukan, kita belajar, kemudian praktiknya kita sesuai dengan SOP, standar pengendalian infeksi kita benar. Nah, insya Allah nanti akan mampu untuk menjaga kualitas dari bekam. Bagaimana praktik SOP-nya nanti akan kita bahas di akhir. Ya, insya Allah semoga waktunya cukup. Dan yang ketiga adalah pasien ya, kliennya tadi pasien. Nah, pasien ini juga penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Kita sudah belajar bekam, ya kan, profesional, sudah tahu cara SOP bekam yang benar. Tapi pasien tidak kita perhatikan. Pasien datang, kemudian kita tanpa kita kaji, kemudian langsung kita tidurkan, kita bekam. Nah, ketika ada kontraindikasi dalam bekam, maka di dalam pasien itu, maka ya akan terjadi hal yang tidak baik. Maka disinilah perlu untuk mengamati kelayakan dari pasien tersebut. Ketika pasien tersebut kita cermat, kita evaluasi secara cermat dari kondisi kesehatan, kontraindikasi dan risiko bekam, insya Allah hal itu jika kita catat dalam pengajian akan mengurangi resiko yang akan terjadi atau mengurangi efek samping dari bekam itu. Insya Allah. Ini untuk menjaga keamanan juga. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga keselamatan pasien? Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita membekam tidak hanya memikirkan keselamatan kita saja, tetapi harus memikirkan keselamatan pasien. Ya, ada 4 hal menurut kami yang untuk menjaga keselamatan pasien. Yang pertama adalah tempat pengkajian dan diagnosis. Ya. Jadi pertama kita kaji dulu. Ya. Jadi keberhasilan terapi itu sebenarnya ada 4. Ya. Yang pertama tempat pengkajiannya benar, dan diagnosanya benar, intervensinya benar, dan yang terakhir adalah atas izin Allah. Nah itu syarat kesembuhan ya. Kemudian pengkajian sudah benar. Bagaimana cara pengkajian? Setiap orang punya cara pengkajian masing-masing, ya. Kalau di keperawatan ya ada pengkajian mulai dari head to toe, ya kan. Ada diagnosisnya juga bisa digunakan. Kalau yang terapis umum bisa pakai pengkajian Tibu Nabawi dan diagnosis Tibu Nabawi. Yang kedua, benar alat. Alat-alat yang kita gunakan harus benar. Jangan sampai kita menggunakan alat yang salah. Misal kita mau skarifikasi, penyayatan, malah menggunakan pisau dapur, kan nggak pas, ya. Tidak tepat, tidak benar alatnya. Jadi itu akan menyebabkan resiko ada efek sampingnya. Kemudian yang ketiga, tepat pemilihan titik bekam. Ini juga penting. Kita harus tahu titik-titik mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan bekam. Misal jangan sampai kita membekam di mulut, kan? Itu kan nggak boleh. Dan yang keempat, kontraindikasi dari bekam. Kita tahu kontraindikasi dari bekam apa saja, gitu. Nah, yang pertama tadi kan benar, yang kedua benar alat ya. Alatnya apa aja? Kalau boleh saya katakan, kami bagi menjadi 3 alat itu, yaitu peralatan bekam, bahan yang dipakai, dan APD. Pertama, peralatan bekam apa saja? Ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini semuanya ya. Ini hanya mereview sebentar saja, sejenak saja ya. Yang pertama adalah kop bekam. Ini harus ada, wajib. Dan ini sifatnya steril nanti, ditempatkan di tempat yang khusus. Bisa di kom stainless atau di tempat di wadah ya. Wadah yang itu tertutup gitu. Dan tidak boleh dicampur dengan apapun itu. Kemudian yang kedua, lancing device atau pennya.
Kalau kita pakai metode tusuk. Kalau saya ya kita harus punya apa namanya pemegang ya, pemegang mesh itu ya. Kemudian scalpel namanya ya. Kemudian ada pompa bekam, ini juga wajib, nggak bisa kita nggak pakai pompa bekam. Tuh, ini alat dasar. Dan ada klem boleh digunakan untuk mengeklem ini pakai kasa ya. Kemudian bagi stainless ini juga penting ini untuk menjaga kerapian dari alat dan agar alatnya tidak berserakan di mana-mana. Nail beacon ini juga penting. Untuk apa? Ini tempat kop yang sudah digunakan ya. Misal habis digunakan cupping pertama, taruh di sini dulu. Jangan ditaruh di tempat yang awal tadi karena itu udah bersentuhan dengan kulit sehingga tidak steril lagi. Taruh di nail beacon. Kalau di dalam kesehatan, bengkok ini adalah tempat untuk barang yang sudah digunakan gitu ya. Nah, kemudian ada safety box ya. Ini untuk benda tajam. Ya, bisa lancet atau mesh ya. Kemudian sterilisator ini juga penting Bapak Ibu untuk digunakan ya. Pelanggaran bekam. Kemudian ada tromol. Tromol ini sebuah wadah untuk tempat kasa steril nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan habis pakai. Ada kasa steril ini. Kasa steril ini, ingat, bekam itu bukan pakai tisu, tapi pakai kasa. Nah, ini salah satu bentuk menjaga kualitas dan keamanan dari bekam. Ketika orang lain melihat, wah, pakainya kasa, melihat kan menarik, ya kan? Orang akan, berarti bekam ini benar-benar berkualitas nih, gitu. Jangan sampai bekam pakai tisu, udah nggak pakai handscoon, wah nanti akan menjatuhkan martabat dari bekam. Ya. Dan yang ketiga ada lagi lancet. Lancet ukurannya 21G ya, 21G. Dan desinfektan bisa pakai betadine, alkohol ataupun zaitun. Ini bagus. Kemudian APD, alat pelindung diri. Ini alat pelindung diri yang sederhana, Bapak Ibu. Yang pertama ada headcap, ya, penutup kepala. Bisa pakai peci, bisa pakai headcap. Dua ada Google, ya, Google untuk melindungi mata. Kemudian ada masker, ini wajib, ya, masker. Kemudian ada apron. Apron, usahakan apron yang dia anti air, jadi tidak tembus dengan air. Ketika ada darah yang nyiprat, maka tidak akan tembus. Gitu. Kemudian handscoon, ini juga wajib. Dan ada kalau bisa baju terapis, sehingga kita bisa menggunakan ini untuk menerapi pasien. Ketika berkumpul dengan orang lain, kita pakai baju lain, gitu. Sehingga tidak terjadi inos kalau dalam dunia kesehatan ya. Nih bajunya. Ini sudah cukup sebenarnya seperti ini insya Allah. Namun jika ingin lebih lengkap lagi, boleh seperti ini. Nah, jika ingin tambah lagi, bisa tambah gaun panjang ya. Ini bisa. Namun sebenarnya yang tadi saja insya Allah sudah cukup ya. Nih. Oke, kemudian pasien juga diberikan APD yang benar. Ada masker dan baju klien. Ini akan lebih menjaga privasi bagi klien juga, ya. Menambah nilai, menambah value dari klinik Bapak Ibu semua nanti. Nah ini ketika ditata, ya, tata rapi seperti ini. Jadi kelihatan akan rapi. Oh ini baginya untuk penyedotnya, vakumnya dan desinfeksinya ya. Kemudian ada instrumen kecil untuk naruh lancet ya, lancing device sama klem. Kemudian instrumen besar untuk naruh kom. Oh ini bengkoknya ya untuk naruh yang sudah digunakan ini tromolnya. Sehingga ketika ini kita bukan panggilan di rumah orang, Pak, alatnya seperti ini, ada orang lain yang melihat, akan melihat, oh ya ternyata bekam itu berkualitas ya, aman gitu. Sehingga inilah cara kita untuk menjaga keistimewaan dari bekam itu. Ya, sayang sekali ketika kita membekam, alat kita berantakan kemana-mana kan, dipoto orang itu jadi akan nggak baik. Ya. Nah, kemudian tahu kontraindikasi bekam. Ini masih seputar menjaga keamanan dari pasien ya. Kita tahu larangan dalam bekam. Pertama, lubang alamiah tubuh. Ini nggak boleh dibekam ya. Mata, hidung, telinga, genital, anus. Pembuluh darah dan limfatik. Misal pembuluh darah besar ya, seperti arteri ya. Kemudian
Ada lagi vena itu juga nggak boleh ditusuk ya karena nanti akan akan keluar darahnya banyak. Cairan sinovial ini juga nggak boleh ya. Cairan sinovial itu di persendian, ya itu nggak bisa. Kemudian di tempat yang terdapat kelainan kulit atau perlukaan lokal infeksi, misal sedang ada infeksi kulit itu nggak boleh. Tumor, pasien tumor boleh dibekam boleh, tetapi tidak di pas tumornya, ya tidak di pas bagian tumornya. Kemudian bagian perut wanita hamil ini juga tidak boleh dibekam. Ya, mentang-mentang janinnya tidak nendang-nendang, oh dibekam, ini nggak boleh. Lipatan tubuh seperti ketiak, selangkangan, siku dalam bagian lutut itu juga tidak boleh dibekam. Ini larangan bagian tubuh yang tidak boleh dibekam. Kemudian kita juga harus tahu tentang kontraindikasi. Kontraindikasi ada dua sebenarnya, kontraindikasi relatif dan absolut. Kontraindikasi relatif itu artinya apa? Artinya adalah bisa jadi pasien ini tidak bisa dibekam, bisa jadi pasien ini bisa dibekam, gitu. Tergantung kemungkinannya. Misal sebagai contoh ini. Pasien dengan tanda vital tidak normal. Misal tanda vitalnya normalnya kan 120 ya tensi misal. Nah, tensinya dia itu 100 ya, 100 per 80. Itu kan tidak normal, ya kan? Sebenarnya itu harusnya tidak boleh dibekam, itu kontraindikasi relatif. Tapi dia bisa dibekam jika keadaan umumnya baik. Misal kita tanya, Bu, Pak, ini tensinya segini. Biasanya berapa? Memang saya segitu biasanya gitu. Kalau saya tinggi dikit, itu malah nanti akan pusing. Nah, ini berarti pasien ini memang punya kondisi tubuh yang seperti itu. Berarti boleh untuk dibekam. Gitu. Namun, beda lagi ketika kita tanya, Pak, tensinya kok rendah ya? Iya, saya akhir-akhir ini lemas, pucet, pusing, saya cepet capek. Nah, ini nggak boleh dibekam gitu. Jadi ingat ya, bisa jadi bisa dibekam, bisa jadi tidak boleh dibekam gitu. Tergantung kondisi umum pasien tersebut. Kemudian pasien yang tidak kooperatif ini juga bisa jadi bisa dibekam, bisa jadi tidak boleh dibekam. Tidak boleh dibekam pada saat itu, tapi boleh dibekam saat sudah kooperatif. Pasien dengan turgor kulit jelek, keriput, nah itu tidak boleh dibekam di bagian keriputnya itu, tapi boleh di bagian lain. Pasien hamil atau mengalami menstruasi, ini nggak boleh dibekam jika kondisi umumnya buruk. Misal hamilnya trimester pertama, itu merupakan kontraindikasi. Ya nggak boleh dibekam. Pasien hamil tapi lemas, ya pucat, nggak boleh dibekam. Atau sedang mengalami menstruasi, tapi dia pucat, lemas, banyak darah yang keluar, ya sampai pusing, nggak boleh dibekam. Namun, jika pasien hamilnya trimester kedua, 3, itu boleh. Dan KU-nya baik, boleh. Dia mengalami menstruasi, tapi menstruasinya dalam batas normal. Jadi tidak terlalu lemas. Nah, maka boleh dibekam untuk mengurangi nyerinya. Jadi, ini ya. Kemudian pasien yang memiliki penyakit jantung atau menggunakan peralatan bantu jantung. Tidak boleh dibekam jika KU-nya buruk. Tapi jika KU-nya baik, pasiennya siap, insya Allah boleh. Pasien diabetes tidak boleh dibekam jika gula darah sewaktunya GDS-nya itu lebih dari 300. Namun boleh dibekam jika GDS-nya kurang dari 300 saat itu dan pasiennya KU-nya baik, keadaan umumnya baik. Maka untuk pasien diabetes ini perlu kita kaji lebih dalam Bapak Ibu. Oke, kalau ada riwayat diabetes pastikan harus dicek dulu GDS saat itu. Jangan sampai GDS-nya tinggi, lebih dari 300, Bapak Ibu paksakan bekam. Nah, nanti takutnya akan terjadi hal yang tidak baik untuk kulitnya dan untuk pasiennya tersebut. Kemudian yang terakhir, pasien yang menderita penyakit menular. Bisa jadi boleh dibekam, bisa jadi tidak. Boleh dibekam asal Bapak Ibu siap. Nah, siap dengan segala konsekuensinya. Apakah APD-nya sudah lengkap, apakah alatnya sudah siap, apakah ruangannya sudah siap. Nah, itu nanti tanyakan pada Bapak Ibu sendiri. Kemudian kontraindikasi absolut. Ya, absolut artinya benar-benar nggak boleh dibekam saat itu. Contoh, penderita infeksi kulit merata. Jadi semua bagian kulitnya itu ada lukanya, nggak boleh Mbak. Pasien sedang mengalami anemia dan vertigo, ada anemia, vertigo, itu nggak boleh dibekam.
ya, karena akan bahaya. Penderita kelainan perdarahan, hemofilia, trombositopeni, contohnya adalah darah yang sukar membeku. Jadi nanti ketika dibekam, takutnya tidak bisa membeku. Maka di sini penting untuk pengkajian di awal, Bapak Ibu. Ya. Pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, meskipun itu herbal ya. Contohnya ada bawang bombay, maaf, bawang lanang itu juga kan pengencer darah dia. Ya, tanyakan kalau mau bekam, ada mengkonsumsi obat. Oh iya ini obat ini, oh ini pengencer darah ini. Wah jangan langsung dibekam. Tapi tunggulah nanti atau anjurkan pasien untuk datang lagi, tapi jangan minum obat pengencer darah itu dulu gitu. Dan pasien yang baru mengalami patah tulang ini nggak boleh dibekam di bagian itu ya. Kemudian wanita yang sering mengalami keguguran kandungan ini juga, misal 4 kali 5 kali keguguran terus, nah ini dihindari dulu. Kenapa? Karena biasanya dia memiliki hormon yang sensitif ya. Karena bekam ini akan menstimulus ini juga kontraksi juga ya. Pasien dengan tekanan darah sistolik kurang dari 80 atau lebih dari 180. Bekam ini bagus untuk menderita tekanan darah tinggi. Namun jika kondisi tubuh pasien di atas tekanan darah di atas batas ambang tubuh di atas 180 itu dianjurkan untuk tidak berbekam. Kenapa? Karena takut nanti. Jadi gini, ketika bekam itu kondisi tekanan darah itu fluktuatif, naik turun. Jadi pada saat disedot pertama dia akan naik, kemudian dia akan turun, ya. Kemudian pada saat disayat dia akan naik lagi. Kemudian pada saat disedot di cupping relax dia akan turun. Nah, jangan sampai pas naik tadi kita kencang menyedot atau menyakiti pasien sedikit, nah naik di atas 180 malah akan menyebabkan misal pecah mungkin ya pembuluh darah karena tidak kuat. Pasien pasca HD 24 jam. Jadi 1 hari setelah HD itu nggak boleh dibekam ya. Nggak boleh langsung dibekam. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi apa saja yang didokumentasikan? Yaitu tadi nama pasien, rekam terapi, dan lain sebagainya. Ini sebagai data kita, Bapak Ibu. Ketika kita memiliki dokumentasi ini, itu akan menjadi penguat kita nantinya untuk menjaga, oh saya sudah melakukan bekam. Ini loh lengkap dokumentasinya, sesuai dengan SOP. Sehingga kita terlindungi, Bapak Ibu. Dan ini juga bagian dari profesionalitas kita dalam menjaga bekam. Gitu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini kebetulan Zoom saya itu expired ya, jadi belum tak perpanjang. Ini kita pakai gratisan sehingga nanti mohon bisa bergabung lagi. Ini 1 menit kita akan terlempar nanti bergabung di link yang sama. Nah, di sini kita akan bahas masalah SOP bekam dalam keperawatan ya. Nih, jadi Bapak Ibu sekali lagi dokumentasi ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Sehingga nanti itu menjadi catatan kita, dan dokumentasi ini juga biasanya menjadi salah satu prasyarat untuk mengikuti USBN jika kita tergabung di PBI. Ingin melakukan USBN, ujian standarisasi bekam nasional Indonesia, maka Bapak Ibu mengumpulkan ya, minimal 30 dokumentasi atau rekam terapi lah. Enggak semua dokumentasi, cukup rekam terapinya saja. Itu bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan bekam pada 30 pasien. Itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana SOP yang benar. Tadi kan langkah kedua yang kami aturkan itu kan ada benar, yang kedua adalah praktik ya, praktik sesuai dengan SOP. Bagaimana SOP yang benar? Nah, ini nanti akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini, karena kita akan terlempar sebentar lagi, 30 detik lagi kita akan terlempar. Nanti kita mohon untuk bergabung lagi dengan link yang sama. Oke, Mas. Itu jika ada pertanyaan mohon disimpan Bapak Ibu, nanti kita diskusikan. Alhamdulillah ini yang hadir 23. Ya, ini ada senior dari